Apa itu CPU dan fungsinya apa? Bayangkan komputer atau laptop kamu seperti sebuah kantor kecil. Banyak karyawan, banyak tugas. Nah, CPU adalah manajernya. Dia tidak muncul di layar, tapi dialah yang mengatur semua pekerjaan di dalam. Setiap kali kamu buka browser, main game, ngetik tugas, atau streaming film, CPU sedang menerima perintah, menghitung, dan mengatur bagian lain supaya semuanya berjalan mulus. Fungsi. Secara sederhana, CPU dipakai untuk menjalankan program dan aplikasi, mengatur aliran data antara RAM, penyimpanan dan komponen lain, mengubah klik, ketikan dan sentuhan menjadi aksi di layar. Kalau CPU berhenti, seluruh sistem ikut mati. Tidak ada sistem operasi, tidak ada aplikasi yang bisa jalan. Cara kerja. Di dalam CPU, alurnya seperti ini. 1. Mengambil instruksi dari memori, RAM. 2. Membaca dan memahami instruksi tersebut. 3. Menjalankan perhitungan atau keputusan yang diminta. 4. Mengirim hasilnya kembali ke memori atau ke komponen lain. Hal ini diulang jutaan sampai miliaran kali setiap detik. Karena itu, buat kita, semuanya terasa instan. Komponen. Bagian penting di dalam CPU antara lain. Unit kontrol yang menentukan urutan dan waktu eksekusi. Unit aritmatika dan logika yang melakukan perhitungan dan perbandingan. Register, tempat kecil untuk menyimpan data sangat sementara. Cache, memori super cepat untuk menyimpan data yang sering dipakai. Semua ini menyatu di sebuah chip kecil yang menempel di motherboard. Contoh sehari-hari. Beberapa contoh CPU bekerja di kehidupan sehari-hari. Saat main game, CPU menghitung damage, aturan permainan, pergerakan musuh. Saat browsing, CPU menyusun teks dan gambar jadi halaman web. Saat kerja kantoran, CPU merespons setiap huruf yang kamu tekan dan setiap file yang kamu buka. Saat video call, CPU membantu sinkron suara, gambar dan proses lain di belakang layar. Makin berat aplikasinya, makin banyak kerjaan untuk CPU. Perbandingan. Pertanyaan yang sering dicari orang. CPU dan prosesor, sama atau beda? Dalam obrolan sehari-hari, biasanya sama. Orang pakai kata prosesor untuk menyebut CPU. Bedanya CPU dengan RAM? CPU itu yang mikir, RAM itu seperti meja kerja tempat data yang sedang dipakai diletakkan. Bedanya CPU dengan hard disk SSD? Penyimpanan adalah tempat data disimpan permanen. CPU hanya mengambil dan memproses data saat dibutuhkan. CPU versus GPU? CPU itu pekerja serba bisa. GPU spesialis urusan gambar dan video, penting untuk game dan editing. Panduan beli. Kalau mau beli laptop atau rakit PC, biasanya kamu akan ketemu istilah core, seperti jumlah pekerja di dalam satu CPU. Makin banyak core, makin banyak tugas yang bisa dikerjakan bersamaan. Gigahertz, menunjukkan seberapa cepat CPU memproses instruksi. Untuk CPU dengan generasi mirip, angka gigahertz lebih tinggi cenderung lebih responsif. Konsumsi daya, berpengaruh ke panas dan ketahanan baterai, terutama di laptop. Pikirkan dulu kebutuhanmu, hanya untuk tugas sekolah dan browsing, atau juga main game dan edit video? Perawatan. CPU menghasilkan panas, jadi perlu pendingin, heatsink dan kipas, yang terpasang dengan benar. Sirkulasi udara yang cukup di dalam casing. Ventilasi laptop tidak tertutup bantal atau selimut. Kalau terlalu panas, sistem bisa melambat atau bahkan mati mendadak untuk melindungi diri. Kesalahan. Beberapa kesalahpahaman umum. Yang penting CPU mahal, pasti kencang. Bisa saja bottleneck justru di RAM yang kecil atau penyimpanan yang lambat. Kalau komputer nge-freeze, CPU pasti rusak. Seringkali penyebabnya adalah aplikasi bermasalah, virus, atau terlalu banyak program yang berjalan bersamaan. Angka besar selalu lebih bagus. Generasi, arsitektur dan keseimbangan komponen lain juga sangat penting. Penutup. Intinya, CPU adalah pusat pengambil keputusan di perangkatmu. Dia mengambil instruksi, memprosesnya dan mengatur bagian lain supaya kamu mendapat pengalaman yang halus. Coba pikirkan, di aktivitas harianmu, kapan kamu paling sering merasa laptop atau PC mulai berat? Bisa jadi disitulah CPU sedang bekerja keras.